Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrulillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi, dirahmati, dan juga dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita awali pagi hari ini dengan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Minimal dengan mengucapkan kalimat tahmid secara berjamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan, dan sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua jamaah channel YouTube Taman Surga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keimanan, ketakwaan, dan juga perlindungan ataupun syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu dahsyatnya kekuatan yakin dan tawakal. Namun sebelumnya, kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan berharap untuk bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kami berikutnya, silakan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga sekarang. Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan amal jariah bagi Anda. Kepada yang sudah subscribe maupun yang baru mau subscribe, kami doakan sekeluarga senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan, keselamatan, kecukupan rezeki, pengabulan dari semua doa-doa, dan diselesaikan semua masalahnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, yakin dan tawakal ini merupakan kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Barang siapa yang yakin dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya semua masalahnya insya Allah akan selesai. Semua kesempitannya akan selesai. Dan semua hal yang mengganggu tentang dirinya juga akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nanti akan dilindungi oleh Allah dari segala macam bala dan bencana. Nah, termasuk yang menjadi salah satu penyebab doa kita terkabul juga kekuatan dari yakin kepada Allah dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang berdoa itu tidak yakin dengan doanya. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi meragukan apakah Allah bisa mengabulkan permintaan ini. Apakah permintaan ini akan dikabulkan oleh Allah? Jadi, yakin dan tawakal ini merupakan satu hal yang sangat erat kaitannya. Nah, ada sebuah kisah yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Pada bab yakin dan tawakal, di situ diceritakan ya,
Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, bahwa ia berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah dekat Najd. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, dia ikut kembali bersama beliau. Ketika waktu istirahat tiba, beliau berada di suatu lembah yang banyak pohon berduri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun untuk beristirahat dan orang-orang pun berpencar untuk berteduh di bawah pohon. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteduh di bawah pohon samurah, kemudian menggantungkan pedangnya di situ. Sesaat kami tertidur, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kami dan di dekatnya ada seorang Arab Badui. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang ini telah menghunuskan pedangku ketika aku sedang tertidur. Setelah aku terbangun, pedang itu telah terhunus di tangannya." Ia berkata, "Siapakah yang dapat melindungimu dari perbuatanku?" Aku menjawab, "Allah," sampai 3 kali. Namun beliau tidak membalas orang tersebut dan beliau langsung duduk. Muttafaq alaih. Kemudian dalam sebuah riwayat lain disebutkan, Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Dzatur Riqa. Ketika kami sampai di sebuah pohon yang rindang, kami mempersilahkannya untuk ditempati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kaum musyrik, padahal pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digantungkan di pohon tersebut. Dia menghunus pedang itu lalu berkata, "Apakah engkau takut kepadaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak." Orang itu berkata lagi, "Siapakah yang dapat melindungimu dari perbuatanku?" Beliau menjawab, "Allah." Disebutkan pula dalam riwayat Abu Bakar al-Ismaili dalam kitab Sahihnya. Orang itu berkata, "Siapakah yang dapat melindungimu dari perbuatan itu, dari perbuatanku?" Beliau bersabda, "Allah." Kemudian pedang itu jatuh dari tangannya. Pedang itu lantas diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bersabda, "Siapakah yang dapat melindungimu dariku?" Orang itu berkata, "Jadilah engkau, hai Muhammad, sebaik-baik orang yang membalas." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, "Maukah engkau bersaksi bahwa tiada sembahan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah?" Ia menjawab, "Tidak mau. Akan tetapi aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan memerangimu lagi dan tidak pula bergabung dengan suatu kaum yang memerangimu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan orang itu dan ia mendatangi sahabat-sahabatnya lalu berkata, "Baru saja aku bertemu dengan sebaik-baik manusia." Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kisah ini diceritakan bahwa ketika suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang pulang dari perang, kemudian beristirahat di sebuah lembah, dan Rasulullah ini sedang beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Sedangkan sahabat-sahabat yang lainnya bersebaran mencari tempat berteduhnya masing-masing. Pada saat itu tiba-tiba datang orang musyrik, ya, musuhnya Rasulullah yang datang menghunuskan pedangnya mau melukai Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meyakini dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bahwa yang bisa menyelamatkannya adalah Allah, yang bisa menolongnya adalah Allah. Dan apa yang terjadi? Orang yang tadi menghunuskan pedangnya tadi bergetar hatinya, bergetar jiwanya, sampai bergetar tubuhnya, sehingga pedang yang ada di tangannya jatuh. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini sedang ada beban berat, yang sedang ada beban yang tidak ringan, yang ada masalahnya yang hebat, dan lain-lainnya, termasuk berbagai masalah, baik mulai dari masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, sampai dengan masalah rumah tangga. Maka yakinilah dan juga bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membantu kita, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan berbekal kekuatan yakin dan tawakal kita, maka semua masalah yang ada dalam hidup kita akan ditebas, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinilah, semua masalah itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, cara kita bagaimana? Yaitu beriman dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.